Hai Tribuners, jumpa lagi hari ini. Besok hari Senin 21 November 2022, Tribun edisi cetak akan turun dengan berita tentang PSM Makassar. Meski belum jelas kapan liga kembali akan digulirkan, tapi kabar-kabar mengenai bakal digulirnya kembali Liga 1 pada 2 Desember 2022 makin santer terdengar. Salah satu harapan PSM Makassar sebenarnya adalah Liga 1 kembali bergulir dengan sistem home away. Jadi sebenarnya ada dua sistem yang ditawarkan oleh PT LIB, yaitu home away dan sistem bubble. Tapi PSM sangat berharap sekali bahwa pertandingan dilanjutkan dalam bentuk home and away. Karena apa? Karena kalau home and away, peluang PSM untuk selalu menang di kandang sangat besar. Karena didukung sama supporter yang sangat fanatik. Sedangkan kalau menggunakan sistem bubble itu semangat bermainnya para pemain PSM itu seakan kendor karena tidak ada dukungan dari para supporter. Jadi menurut Bernardo Tavares, pelatih PSM Makassar itu dia akan sangat bersemangat kalau didukung oleh supporter. Itu juga dengan tim-tim lain, tapi supporter PSM Makassar terkenal sangat fanatik dan memberikan dukungan yang sangat luar biasa kepada PSM Makassar, mewarnai Stadion B.J. Habibie yang selama ini menjadi markas PSM Makassar. Kemudian jadi berita berikutnya adalah tentang regenerasi di lini belakang PSM. Jadi PSM itu terkenal dengan lini belakang yang tangguh. Dulu kita mengenal namanya ada Hamzah, ada siapa namanya yang orang Tiongkok itu, ada Kwon Jun yang dari Korea, ada siapa yang dari dari Afrika itu, Abanda Herman. Nah, itu sekarang PSM Bernardo Tavares lagi memfokuskan pemain belakangnya itu lagi membina pemain belakang dari pemain muda. Jadi Bernardo Tavares selalu mencari pemain muda untuk dijadikan sebagai bintang di lini belakang. Ada beberapa pemain yang sekarang ini sementara digembleng, diambil dari akademi PSM dan dari beberapa tim lain yang berusia masih sangat muda. Jadi itulah salah satu ciri khas dari Bernardo Tavares saat ini adalah membina generasi muda untuk dijadikan sebagai bintang. Kemudian kita beralih ke berita daerah Koca. Di Parepare hari Jumat lalu terjadi banjir yang sangat dahsyat, merusak banyak infrastruktur di Parepare. Tentunya alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Namun berdasarkan data dari BPBD Parepare ada kurang lebih 1.296 orang yang harus mengungsi karena banjir tersebut. Dan dari mereka ini tersebar di 10 kelurahan Koca. 10 kelurahan di Parepare. Ini merupakan, menurut BPBD ini adalah bencana alam paling besar yang terjadi selama 5 tahun terakhir di kota Parepare. Kita tidak tahu apa penyebabnya, maka salah satu penyebabnya mungkin adalah karena curah hujan yang cukup deras. Tapi menurut wali kota Parepare karena limpahan air dari daerah lain. Itu. Kemudian kita bersyukuri karena pemerintah provinsi juga sudah turun tangan memberikan bantuan kepada korban banjir di Parepare. Kemudian di berita berikutnya Poca, di Baru kemarin tadi pagi diadakan lomba pacuan kuda. Pacuan kuda dan lomba memanah ini jarang-jarang. Biasanya kan kita dengar lomba pacuan kuda itu ada di Jeneponto, tapi kali ini digelar di Baru. Dan pesertanya cukup lumayan Poca, ada dari berbagai daerah, termasuk dari Jawa Timur juga ada. Itu mungkin yang berita berikutnya Poca. Berita berikutnya adalah dari Nrekang. Nrekang ini BPBD juga sudah mengingatkan kepada masyarakat supaya berhati-hati karena ada beberapa daerah di Nrekang ini yang rawan bencana Poca. Kalau kita mungkin anggap bencana longsor itu biasa, tapi ini tanah bergerak Poca. Kalau di Palu tempo hari ada namanya likuifaksi, yang mirip-mirip itulah. Tanah bergerak, jadi tanahnya terus bergerak. Kalau misalnya hujan deras,
dia akan terus bergerak dan lama kelamaan akan jadi longsor, dan itu terjadi di banyak daerah di Nrekang Koja. Jadi itu perlu diwaspadai. Jadi kalau misalnya hujan deras, masyarakat perlu melihat, mengamati alam sekitarnya apakah ada tanah bergerak atau tidak. Jadi kalau misalnya ada tanah bergerak, segera menghindar dan mencari tempat yang aman. Bahayanya nih. Karena itu tanah bergerak itu sangat berbahaya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian yang berikutnya adalah berita tentang Ustadz Abdul Somad. Ya, dia beliau lagi keliling Sulawesi Selatan dari dari Sidrap ke Palopo, kemudian ke Luwu Timur. Jadi terakhir dia ini ke Luwu Timur tadi malam. Dia ketemu dengan puluhan ribu orang di warga Luwu Timur, berceramah di depan puluhan ribu warga timur. Salah satu bupati Luwu Timur, Pak Budiman, sangat mengapresiasi kedatangan UAS di Luwu Timur. Dia menganggap bahwa selama ini UAS kita hanya bisa dilihat di layar kaca, sekarang bisa dilihat langsung. Iya tahu. Bertemu langsung dengan Ustaz idola banyak orang. Itu saja mungkin Pak Ocha, salah satu berita. Kalau mau lebih lengkapnya silakan baca Tribun Timur edisi cetak besok pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.